Berjumpa kembali dengan saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit materi berkenaan tentang pembelajaran daring. Karena kita tahu sendiri pada saat ini kita masih dalam musim pandemik, sehingga kita masih tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Sebenarnya kami juga mengharapkan kita bisa tatap muka, bisa berkomunikasi, berinteraksi langsung pada kalian untuk saling menyapa, saling bercanda dan sebagainya. Namun apalah daya kita tidak bisa karena kita terbatasi oleh aturan dari pemerintah. Itu ya. Tapi tetap semangat, jangan pudar semangat belajar kalian meskipun lewat daring. Karena kata belajar tidak akan kalah dengan virus pandemi saat ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, keluarlah pakai masker dan cuci tangan apabila ke rumah ataupun ke tempat-tempat umum lainnya. Oke, perkenalan dulu, nama saya Fuad Makhlus. Saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Namun untuk tahun pelajaran baru ini saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Sayang sekali saya tidak bisa mengajar di kelas 7 dan tidak bisa tatap muka dengan kalian lewat daring. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan atau wawasan sedikit berkenaan tentang apa itu pembelajaran daring. Pasti kalian sudah pernah merasakan bagaimana enak dan tidaknya kalian belajar lewat HP atau lewat online. Pasti waktu SD bingung, wah harus bagaimana ini, harus mengerjakan waktunya segini dan sebagainya, bla bla bla. Permasalahan itu bagi saya bukan hanya kalian alami sendiri, banyak sekali mungkin sebagian siswa-siswi di Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti kalian. Namun jangan putus asa, tetap belajar, terus konsentrasi dan fokus dengan materi yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru. Oke, berkenaan tentang belajar daring. Apa sih belajar daring itu? Pasti kalian sudah tahu gambaran belajar daring. Bahwasanya belajar daring itu kependekan dari dalam jaringan. Belajar dalam jaringan. Maksudnya apa belajar dalam jaringan ini? Belajar dalam jaringan berarti kita dalam jaringan? Bukan. Maksudnya kita komunikasi, interaksi dan sebagainya itu melalui secara online. Karena kita sudah dalam zaman modern, kita sedikit-sedikit pakai internet, sedikit-sedikit pakai HP dan sebagainya. Makanya pemerintah memanfaatkan dengan efisien tentang fasilitas HP ini, sehingga pemerintah memakai pembelajaran melalui HP, melalui PC dan sebagainya, intinya pada internet atau online. Sedikit yang saya sampaikan tadi bahwa daring itu adalah dalam jaringan. Berarti kita belajar tanpa tatap muka tapi berkomunikasi melalui internet, melalui online. Seperti itu. Banyak sekali yang bisa dipakai untuk pembelajaran daring. Aplikasi-aplikasi apa saja pasti sudah pernah dicoba oleh Bapak Ibu guru kalian waktu SD. Namun kebanyakan kalau di SD itu masih menggunakan WA group semacam itu. Namun pada tingkatan SMP ini, insya Allah kita nanti lebih meningkatkan ke aplikasi yang lebih detail. Kita bisa tatap muka meskipun jarak kita jauh, tapi kita bisa berkomunikasi dan melihat wajahnya, yaitu bisa berupa video call. Namun kalau video call itu terbatas, hanya 4 orang atau 3 orang. Ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai dalam pembelajaran daring seperti Zoom.
lalu Classroom, Google Form, dan Google Meet, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau Classroom dan Google Form itu kita tidak bisa tatap muka. Yang bisa bertatap muka secara online itu hanya Zoom dan Google Meet. Akan tetapi di sini, namun kendalanya kalau di sini, kalau Zoom sama Google Meet itu kita terbatasnya pada kuota. Mungkin akan banyak memakan kuota di situ. Nah, itu beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Dan SMP 1 Undangan, insya Allah nanti akan diterapkan 4 aplikasi itu. Kita sudah membekali Bapak Ibu Guru untuk berkompeten dalam 4 aplikasi itu. Memang tahun kemarin kita masih banyak menggunakan Google Form dan Classroom. Akan tetapi kemarin ada evaluasi berkenaan 2 aplikasi itu, kita tidak bisa mengevaluasi setiap karakter anak hanya melalui tugas dan ketika mengirim dan sebagainya hanya bisa mengamati dari situ. Nah, di Zoom dan Google Meet ini memang tadi kendalanya kita pada kuota sih. Cuma kemarin ada beberapa kebijakan dari pemerintah memberikan sebuah kuota secara percuma-cuma bisa dipakai Zoom dan Google Meet. Ya, kita berharap di tahun ini masih kebijakan semacam itu. Nah, aslinya saya mau mencontohkan karena kita lewat daring, mungkin nanti saya beberapa berikan link contoh tutorial menggunakan Zoom atau menggunakan Meet atau Classroom dan sebagainya. Tapi ada gambaran sedikit di sini. Saya memberikan gambaran sedikit tentang beberapa aplikasi tersebut. Pertama, Google Zoom. Zoom itu kita bisa bertatap muka, seperti kayak video call. Namun kita akan tersetting oleh hostnya. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau hostnya sudah menyeting semua pengaturan dalam Zoom itu sendiri. Kita hanya sebagai undangan di situ. Banyak kayak kalau kalian ke rumah sebagai tamu undangan, berarti harus mengikuti aturan dari tuan rumah. Begitu juga dengan Zoom. Mudahnya Zoom di sini enak, bisa dipakai lebih dari 100 orang. Jadi untuk model aplikasi Zoom ini nanti kita bisa bertatap muka langsung dan mudah dari berbagai kelas. Misalkan satu bapak guru, satu mapel misalkan mengajar 5 kelas, berarti secara langsung 5 kelas itu dalam satu Zoom bisa. Itu efisiennya. Lalu untuk Google Meet ini sama. Perbedaannya hanya Google Meet itu lebih cenderung pengaturannya untuk joinnya ini agak rumit, mudah pada Zoom. Kalau Zoom kita diberi meeting ID sama password, kita bisa masuk. Dan pengunduhan aplikasinya juga cukup mudah untuk Zoom ini, sedangkan berbeda dengan Meet. Ada satu lagi yaitu di aplikasi Messenger. Kalau kalian buka WA, pada menu lampiran di situ ada forum. Nah, forum itu juga bisa dipakai untuk video call satu grup. Namun kapasitasnya hanya maksimal 50 orang. Jadi ini hanya satu kelas saja. Kalau Zoom itu lebih 100, lebih dari 100 orang. Enaknya di situ. Nah, kalau Classroom dan Google Form ini saling berkaitan. Classroom itu ibaratnya adalah wadahnya dan Google Form ini adalah isinya. Ibaratnya Classroom adalah gelas, sedangkan Form itu adalah air. Nah, di situ. Kalau dalam dunia sekolah berarti Classroom itu adalah kelasnya dan Form itu adalah materi yang disampaikan dalam kelas itu. Lampiran kerja lah semacam itu. Ini Classroom juga ini kita untuk gabungnya kalau saya sampaikan kelihatannya agak rumit. Mungkin ada kesempatan nanti saya memberikan link
tutorial bagaimana gabung dengan Zoom, gabung dengan Classroom dan sebagainya. Kalau Classroom juga sama pakai ID untuk masuknya Classroom. Dan kalau From ini hanya link. Kita diberi link, kita klik, bisa masuk, kita kerjakan di situ. Sebenarnya From itu lebih simple, namun tidak bisa bertatap muka kalau yang From. Dan kuotanya juga tidak terlalu banyak, paling 2 KB sudah cukup. Nah, itu beberapa aplikasi yang bisa dipakai dalam pembelajaran daring ini. Semua saya kembalikan pada Bapak Ibu guru pengajar yang nantinya di kelas kalian. Beliau ingin menggunakan Zoom, menggunakan Meet atau Classroom saja atau From, semua kembali ke hak pribadi masing-masing. Saya hanya menyampaikan sedikit gambaran yang bisa dipakai dalam pembelajaran daring. Lalu kendala saat daring, pasti ada kendala. Nggak mungkin lurus terus kayak jalan tol. Jalan tol aja ada kendalanya. Nah, salah satu kendalanya tentang sarana. Sarana di sini apa maksudnya? Sarana itu bisa berupa HP dan kuota dan lain sebagainya. Kemarin memang ada beberapa siswa SMP 1 Undahan yang belum memiliki HP. Alasannya apa? Perekonomian keluarga. Kami juga memaklumi hal semacam itu. Makanya kebijakan dari sekolah kemarin, tugas silahkan tanya teman dan kerjakan di buku lalu dikumpulkan secara luring. Tapi beberapa, tidak semuanya di situ. Nah, kami juga menyadari kita karena di desa perekonomian keluarga juga enggak semuanya menengah ke atas, orang kaya-kaya punya HP, beli ini dapat HP dan sebagainya. Enggak, ada juga yang masih maaf di sini di bawah, menengah ke bawah, sehingga kita juga maklumi. Dan untuk tahun ini kita belum memutuskan kebijakan apa ketika ada yang tidak memiliki HP. Semoga aja kita memiliki HP semuanya, karena dengan memiliki HP kita mudah mengakses semuanya tanpa harus datang ke sekolah, riwari dan sebagainya. Nah, lalu kendala berikutnya kurang pahamnya materi yang disampaikan. Nah, ini pasti. Kemarin saya melihat di medsos ada pelajar daerah Sumatera itu curhat. Dia menangis merengek-rengek, bilang bahwa banyak tugas yang belum selesaikan, banyak gini-gini sudah ada numpulan tugas-tugas dan sebagainya. Nah, dari tugas-tugas itu tanpa kita diberikan materi, siapa yang bisa? Gitu ya. Nah, itu kendalanya. Makanya ini juga menjadi kendala. Nah, dengan Zoom tadi, kami juga berharap kalau Zoom dengan waktu yang cukup agak lama kita akan diberikan materi, itu akan lebih mudah. Meskipun ada yang nggak paham, tapi kita harapannya ya 50% ke atas bisa paham. Ada penyampaian materi. Kalau cuma berikan tugas, kasihan kalian juga. Ini kendala juga. Semoga aja nanti SMP 1 Undahan ada kebijakan yang baik untuk kalian, biar kalian paham dan mengerti materinya meskipun lewat daring itu. Lalu kurang fokus, pasti. Biasanya kan yang laki-laki dapat tugas, wah main ML dulu, Mobile Legends dulu, wah dia main ini game, lalu tugasnya disingkirkan. Lalu jaringan internet. Nah, jaringan internet ini juga kita dalam di struktur tempat yang berbeda-beda, ada yang jaringannya kencang, ada yang jaringannya lemot dan sebagainya pasti. Terutama yang mohon maaf, yang rumahnya paling dalam banget, jauh dari jalan raya, pasti agak susah untuk jaringan internet yang stabil lah. Berbeda lagi kalau kita pakai WiFi saja cukup mahal, satu bulannya kemungkinan hampir 300-400an. Kalau beli kuota jaringan tadi gitu.
Nah, itu beberapa kendala. Kami juga berharap SMP 1 Undangan nanti bisa mengevaluasi dari kendala-kendala tersebut. Bagaimana ada solusi terbaik nggak buat kalian? Memang daring ini menyusahkan, tapi gimana lagi keadaan yang berbicara semacam itu. Lalu keuntungannya, disampaikan kendala pasti ada keuntungan. Gak mungkin kendala atau pasti ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Belajar menjadi praktis. Gak usah repot-repot nyatet, gak usah repot-repot beli buku banyak, catatan banyak, sebagainya. Lebih praktis pakai HP. HP simpan di CD room atau di internal room, nanti bisa dibaca lagi, praktis. Lalu fleksibel, pasti fleksibel, nggak terlalu repot, rumit dan sebagainya. Lalu efisien, ini jelas, kalau efisien jelas, cuma kendalanya ya tadi, kuota. Lalu dokumentasi mudah, maksudnya dokumentasi mudah apa? Dokumentasi mudah tadi, ketika ada pembelajaran materi tentang misalkan puisi, tontonkan sebuah video pembacaan puisi, di situ ada materi sedikit. Nah, kita bisa menyimpannya. Lain waktu kalau ingin belajar enak, gak usah buka buku, nyatet dan sebagainya, lebih efisien dan dokumen rapi di situ. Itu keuntungannya. Nah, tips yang bisa kalian nanti pakai dalam belajar daring, yang pertama, bangun komunikasi dengan baik. Maksudnya bangun komunikasi dengan baik apa? Ketika nanti misalkan ada di Google Classroom, Bapak Ibu guru menyampaikannya materi di Google Classroom, kalian bisa diskusi di sana, memberikan komentar, Pak, materi ini kok kurang jelas, Pak ini, atau lewat grup kelas, pasti sudah ada di situ. Tanya saja, gak usah malu-malu. Insya Allah Bapak Ibu guru kalau bertanya materi akan dibalas. Lalu tips yang kedua, manajemen waktu dan kuota. Seperti yang saya tadi katakan, manajemen waktu dan kuota. Kita masih dalam masa pandemik dan kita daring, waktu dan kuota harus dibagi dengan baik. Pukul 7 pagi sampai 12 siang ini waktunya belajar. HP harus wajib buat belajar, jangan buat main Mobile Legends dan sebagainya. Kuota juga sama, karena Mobile Legends pun memakan kuota banyak. Kita bermain Mobile Legends semalaman, mampu beli kuota, mampu beli diamond dan sebagainya. Masa untuk belajar saja kita nggak mampu? Pasti mampu, cuma kita tidak bisa memanajemen kuota dan waktu dengan baik di sini. Mulai sekarang, aturlah manajemen waktu dan kuotanya. Berhemat kuota. Lalu tips yang juga diskusikan dengan dalam grup. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Diskusikan dalam grup. Misalkan ada kendala, Pak, bahasa Indonesia tentang unsur implisit belum paham. Oh, nanti disampaikan di grup di situ. Ini akan saling interaksi, saling komunikasi. Jadi kita tidak, tadi kan ada kendala kurang fokus. Nah, jadi di sini kita akan paham dan kita akan paham materi, kita bisa fokus materi tersebut dan tugas pun akan dikerjakan dengan mudah. Berikutnya, banyaklah bertanya pada orang sekitar tentang Google dan Google jika kalian belum mengetahui aplikasi-aplikasi tersebut. Saya yakin kalian yang baru beranjak dewasa, maksud saya beranjak remaja, karena dari SD ke SMP, pasti banyak yang belum kalian paham tentang 4 aplikasi tadi. Yang kalian paham mungkin tentang Mobile Legends, permainan yang lainnya. Tapi kalau aplikasi itu kelihatannya awam, bertanyalah. Kalau malu dengan orang, tanya Mbak Google, pasti dia akan menjawab. Bagaimana teknis pemakaian Zoom, bagaimana teknis pemakaian Classroom dan sebagainya, akan terjawab di sini. Nah, itu beberapa penyampaian dari saya berkenaan tentang pembelajaran daring. Saya berharap kalian bisa belajar dengan baik, jangan malas. Ingat, jangan jadikan keadaan untuk tidak belajar, karena belajar bukan sebab keadaan, melainkan kemauan dan ikhtiar. Kalau kalian ada kemauan dan ikhtiar, belajar akan meraih kesuksesan kelak nanti. Ingat itu. Saya sudah menjalankannya sendiri. Alhamdulillah dengan kegigihan saya menjadi guru di sini. Saya dulu juga alumni di sini.
Pesan dan himbauan dari kami, sekolah selalu di rumah. Apabila keluar rumah tidak penting, tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Keluar pakai masker, selalu cuci tangan dan sebagainya. Sekian dari dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.